Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali lewat saat teduh malam ini. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan dalam saat teduh malam. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih penyertaan dan berkat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Teristimewa dalam sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Malam ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu Bapa. Lalu bersabdalah sebab kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus, pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pada pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23, firman Tuhan demikian. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Tema kita malam ini menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, semua kita sebagai umat Allah ingin dan merindukan agar kita menjadi sahabat dari Tuhan. Menjadi persoalan adalah bagaimana caranya agar kita dapat menjadi sahabat Tuhan. Kalau konteks pembacaan kita malam ini, Abraham disebut sebagai sahabat Tuhan. Nah, menjadi soal kembali bagi kita. Mengapa Abraham disebut sahabat Tuhan? Sehingga bagaimana caranya agar kita seperti Abraham juga dapat disebut sebagai sahabat Tuhan? Kalau meretas ke dalam pembacaan kita malam ini, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti Abraham agar kita dilayakkan dan disebut sebagai sahabat Tuhan. Yang pertama, agar kita menjadi sahabat Tuhan seperti Abraham, maka fokus hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat harus seperti Abraham. Semuanya tertuju hanya kepada Allah. Bahwa Abraham menjadi sahabat Allah karena segenap hidupnya difokuskan semata-mata kepada Allah saja. Bahwa Abraham menjadi sahabat Allah karena ia melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Abraham hanya fokus bagaimana kehidupannya tertuju seutuhnya kepada Allah. Sehingga ketika Anda dan saya, kita semua mau menjadi sahabat Tuhan, maka syaratnya adalah bagaimana kita menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus-menerus secara utuh, fokus dan hanya tertuju kepada Allah semata. Yang berikut, agar kita dapat menjadi sahabat Allah, maka setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus beriman, kita harus percaya, kita harus yakin dengan janji Allah. Sekalipun untuk itu butuh perjuangan, butuh waktu, butuh kesabaran kita menanti penggenapan janji. Abraham dilayakkan menjadi sahabat Allah atau sahabat Tuhan karena segala bentuk kehidupannya, perbuatannya, serta imannya difokuskan seutuh-utuhnya kepada Allah. Apapun yang dilakukannya,
apapun yang diperbuatnya, semua yang dilakukannya semata-mata dilakukan di dalam dan karena Allah. Bahkan untuk menanti penggenapan janji yang harus menuntut pengorbanannya pun ia tidak segan-segan melakukannya. Itu mengapa ia disebut sebagai sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan harus tidak berkompromi dengan dosa, karena itu menajiskan kehidupan kita. Dan ketika kenajisan ada, maka relasi kita dengan Allah bisa menjadi relasi yang terputus. Menjadi sahabat Allah akan memungkinkan kita untuk menikmati berbagai hal. Menikmati berkat-Nya, menikmati keselamatannya, menikmati limpahan anugerah-Nya. Bahwa kerinduan kita dalam perjuangan untuk menjadi sahabat Allah pasti akan menjadi sebuah hal yang akan diwujudkan ketika kita sungguh-sungguh. Pertama, fokus kepada Allah. Yang kedua, senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dan yang ketiga, tetap beriman dan percaya akan penggenapan janji. Maka kita dilayakkan menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan. Dan ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka segala kelimpahan kasih Tuhan akan mewarnai hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Mari jemaat, kita berupaya terus hidup dalam sebuah kehidupan yang menghadirkan sebuah bentuk kehidupan yang fokus kepada Tuhan, agar kita dilayakkan menjadi sahabat-sahabatnya. Dan ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka niscaya sekali lagi hidup kita akan menikmati berkat-Nya, hidup kita akan diselamatkan, dan hidup kita akan menikmati segala limpahan berkat, kemuliaan, dan kasih setia-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh malam ini. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar lewat saat teduh malam ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Malam ini kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat. Kami berdoa untuk para lansia kami. Teguhkan iman, pengharapan fisik jasmani mereka. Biarlah dalam menikmati masa lansia, para lansia kami terus menikmati kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang sakit, mari Tuhan Engkau hadir, Engkau pulihkan mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memulihkan kekasih kami, saudara kami, Bapak Greta atau Dr. Budi Karoma. Lanjutkan kasih-Mu Tuhan, teruslah pulihkan dan nyatakan kesembuhan sungguh bagi kekasih kami Bapak Greta atau Dr. Budi. Dan pada saatnya Tuhan, kesembuhan itu akan menjadi bagian dari kehidupannya. Terima kasih kalau sudah Tuhan pulihkan. Dan kami percaya pemulihan akan semakin Tuhan wujudkan. Demikian juga dengan Bapak Dani Balakau dalam proses pemulihan di rumah, Ibu Lucy Baltimurik, Seth Randy Baltimurik, Ibu Paulus Manatapi, Mama Olan, masing-masing Tuhan. Pemulihan kiranya semakin Tuhan nyatakan dalam berbagai upaya pemulihan yang dilakukan, dalam berbagai upaya perawatan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami masuk ke perguruan tinggi negeri, juga Tuhan yang mengikuti tes di IPDN, mari Tuhan buka kemungkinan keberhasilan. Kami bersyukur bersama keluarga anak kami Ipon dan Inna atas kelahiran seorang anak perempuan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga yang baru Engkau karuniakan anak. Keluarga anak kami Ipon dan Inna. Kami percaya kehadiran anak kekasih sungguh akan menghadirkan berkat-Mu yang semakin indah dalam rumah tangga mereka. Berkati ibu kekasih yang baru melahirkan lewat operasi beda sesar. Berkati anak kekasih kami yang baru lahir. Kami percaya kasih Tuhan akan semakin mewujud dalam kehidupan rumah tangga kedua anak kami. Kami berdoa untuk aktivitas pelayanan kami Tuhan yang masih akan kami lakukan, khususnya ibadah pemberkatan nikah yang akan kami laksanakan pada hari Sabtu. Juga Tuhan ibadah tatap muka pasca pandemi COVID yang akan kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 13. Berkati semua persiapan yang sudah sedang dan akan kami lakukan. Berkati tim
Berkati majelis gereja yang mempersiapkannya. Berkati aktivitas pelayanan kami di Jemaat Dadi bersama dengan seluruh pengurus kategori Alogia. Biarlah kami majelis gerejamu terus Engkau topang untuk mengangkat pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19. Berkati perjuangan bangsa negara kami dalam memutus merebaknya pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan kasih-Mu hadir khususnya bagi semua pejuang kemanusiaan yang ada di garda terdepan, para medis dan dokter TNI dan Polri. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Dadi dalam seluruh gumul juang mereka dalam karya kerja, dalam tumbuh kembang masa muda dan pendidikan anak-anak kami. Berkati peristirahatan kami malam ini Tuhan. Nyatakanlah seluruh kebaikan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ini syukur kami. Terimalah kami yang bersyukur membawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.